warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan kepada kita usia di permukaan bumi dan memberikan kepada kita kesehatan. Walillahil hamd. Dan ketahuilah bahwa Allah menghidupkan kita di permukaan bumi adalah untuk persiapan kehidupan yang bukan di bumi. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Dan ibadah ini adalah persiapan untuk hari yang bukan di bumi. Kampung yang bukan kampung dunia. Maka sesungguhnya hari demi hari yang Allah berikan kepada kita daripada waktu, daripada usia, tujuannya adalah agar kita membuat persiapan untuk kehidupan pasca kehidupan kita di permukaan bumi. Kita menjadi mayat 2 kali dan kita hidup 2 kali. Mayat yang pertama adalah sebelum kita dihidupkan. Kita telah menjadi mayat. Kenapa? Karena kita bukan makhluk hidup. Lawan makhluk hidup adalah mayat. Maka kita pernah menjadi mayat, bukan makhluk hidup, sebelum kehidupan kita yang sekarang. Ini kematian yang pertama. Lalu kehidupan yang pertama sekarang ini akan adanya kehidupan sekarang ini adalah kehidupan yang pertama. Kematian yang kedua, kematian yang dikenal oleh semua manusia. Semua manusia mengenalnya, yaitu ketika manusia meninggalkan bumi ini, meninggalkan kehidupan dunia, dan semua manusia yakin bahwa tak ada manusia yang kekal di dunia. Semua akan meninggalkan kehidupan dunia. Ini adalah kematian yang kedua. Dan tidak ada lagi kematian setelah itu. Orang-orang yang beriman diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala taufik dan diberikan oleh Allah hidayah bahwa setelah kematian itu ada lagi kehidupan. Yang diingkari oleh orang-orang Quraisy ketika Nabi SAW mendakwahkannya di tengah-tengah mereka bahwa setelah kematian ini akan ada lagi kehidupan. Dan itu diingkari oleh orang Quraisy. Dan juga di zaman sekarang banyak manusia-manusia yang mengingkarinya. Akan tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan tegas dan jelas mengatakan di dalam Al-Quran bahwa setelah kalian diwafatkan, thumma yuhyikum. Kemudian setelah itu kalian akan kembali dihidupkan, thumma ilaihi turja'un. Setelah itu kalian akan dikembalikan kepada Allah. Allah tidak lagi menyebut kematian setelah kehidupan yang kedua. Ini menunjukkan kata para ulama bahwa setelah kehidupan yang kedua, tak ada lagi kematian. Tak ada lagi kematian. Dia adalah kehidupan yang Allah kekalkan
tidak akan berakhir dengan kematian. Maka bagi orang-orang yang beriman, kehidupan mereka ada dua. Pertama, kehidupan mereka di permukaan bumi, yaitu kehidupan kita sekarang. Dan kehidupan yang kedua, pasca kematian. Pasca kematian akan ada kehidupan yang kedua. Dan sejauh ilmu yang ada pada ana, bahwa kematian yang kedua sangatlah singkat. Kematian yang kedua sangatlah singkat. Karena di dalam hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya mayat telah mendengar telapak sendal orang-orang yang meninggalkan pemakaman. Manusia yang berjalan, manusia yang mengantarkannya ke pemakaman dan berjalan mulai keluar dari pemakaman, itu mayat sudah hidup lagi. Berarti kematian yang kedua sangatlah singkat. Kematian yang kedua sangatlah singkat. Dari awal nyawanya dicabut oleh malaikat maut sampai dia dimakamkan dan orang-orang yang memakamkannya mulai meninggalkan pemakaman. Apabila itu 4 jam, apabila itu 6 jam, apabila itu 8 jam, maka itulah dia kehidupan, kematian yang kedua hanya sekian waktunya. Sebagian orang bertanya, waktu yang singkat itu bukankah di dalam hadis dibawa ke langit yang pertama, dibawa ke langit yang kedua, dibawa ke langit yang ketiga, orang yang beriman maksudnya sampai ke langit yang ketujuh. Kok bisa secepat itu? Para ulama menerangkan alam ruh tak bisa disamakan dengan alam zahir. Yang dibawa ke atas itu adalah ruh. Dan alam ruh berbeda dengan alam zahir. Itu bukan lagi alam zahir yang kita ketahui sehingga membutuhkan waktu yang sekian lama untuk perjalanan panjang. Ini alam ruh. Dan kita tidak tahu lagi apa yang terjadi di alam ruh. Allah Maha Bisa atas segala sesuatu untuk memperjalankan ruh dalam waktu yang sangat singkat. Seperti yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta, melewati langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, yang ketujuh. Kemudian dibawa turun lagi oleh para malaikat yang menghadiri sakratul maut seorang hamba yang mukmin. Setelah itu dia dihidupkan, ditanya oleh malaikat, dan kemudian di antara dua. Ada yang mendapatkan azab kubur, dan ada yang mendapatkan nikmat kubur. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan nikmat kubur dan dihindarkan Allah daripada azab kubur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang ada setelah itu adalah Yaumul Ba'ats. Hari dibangkitkan dari alam kubur. Coba lihat Bapak dan Ibu ini memuliakan Allah. Allah mengatakan bukan hari di mana kita dihidupkan lagi. Tidak. Akan tetapi dikeluarkan. Ba'ats artinya dikeluarkan. Dikeluarkan dari alam barzakh ke alam akhirat. Dikeluarkan dari alam kubur ke alam akhirat. Kenapa barzakh dinamakan barzakh? Karena barzakh artinya pemisah. Barzakh secara bahasa Arab artinya pemisah. Wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Barzakh artinya pemisah. Alam dunia sudah ditinggalkan oleh mayit, namun alam akhirat belum datang, diletakkan dulu di sebuah alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Disebut alam barzakh, alam pemisah. Kenapa? Dunia belum berakhir, kehidupan masih ada, akhirat belum lagi datang, dan ada orang yang sudah meninggalkan dunia dan belum saatnya masuk akhirat, maka diletakkan di alam yang dia adalah alam barzakh. Kehidupan yang kedua bermula di alam barzakh. Kehidupan yang kedua bermulanya di alam barzakh. Alam akhirat tinggal keluar dari alam barzakh ke alam akhirat. Tinggal keluar dari alam barzakh ke alam akhirat. Di alam akhirat tersebut, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, yang ada adalah ganjaran atas segala amalan yang kita kerjakan di permukaan bumi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu,
Al-yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini yang ada adalah amal. Tidak ada hisab. Namun besok tak ada lagi amal. Yang ada hanyalah hisab atas amalan kita di permukaan bumi. Ma'asyiral muslimin, zuhud adalah lebih mementingkan kehidupan di alam yang kedua, di kehidupan yang kedua, dibanding kehidupan yang pertama. Itulah dia zuhud. Lebih mempedulikan dan memprioritaskan apa yang nanti akan kita dapatkan di kehidupan yang kedua, dibanding di kehidupan yang pertama. Zuhud adalah amalan hati. Bukan sesuatu yang wajib tampak di anggota badan. Keterikatan hati lebih memprioritaskan akhirat dibanding dunia, itulah dia zuhud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran, surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, kita mengenal sebuah ayat, di dalamnya Allah mencela orang yang memiliki sifat yang ada di dalam ayat itu. Yang ana maksud adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surat Al-A'la, bal tu'firunal hayatad dunya. Semua kita insya Allah hafal ayat itu. Atau mungkin mayoritas atau semua kita hafal surat tersebut. Surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Di dalamnya Allah berfirman, bal tu'firunal hayatad dunya. Zuhud apa? Zuhud adalah lawannya. Zuhud adalah lawannya. Lawan ayat ini, lawan sifat yang tercela ini, itulah dia zuhud. Sifat yang Allah cela dalam ayat ini, kalian lebih memprioritaskan kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat. Lawannya, prioritaskan kehidupan akhirat lebih daripada kehidupan dunia. Sifat yang dicela oleh Allah di dalam ayat ini tidak zuhud terhadap dunia, lawannya zuhud terhadap dunia. Dan sepakat ulama bahwa zuhud adalah amalan hati. Zuhud adalah amalan hati. Dan amalan hati ini bisa dimiliki oleh orang miskin, sebagaimana bisa dimiliki oleh orang kaya. Bisa dimiliki oleh orang yang fakir luar biasa, dan bisa juga dimiliki oleh orang kaya yang luar biasa. Kenapa? Dia bukan sesuatu yang wajib ada pada amalan anggota badan yang terlihat. Namun dia adalah amalan hati. Seorang sahabat datang kepada Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan bersabda ya Rasul, dan berkata, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan, apabila aku amalkan, Allah akan cinta kepada aku. Dan orang pun akan mencintai aku. Nabi mengajarkan sifat zuhud. Rasulullah SAW bersabda, izhad fid dunya. Zuhudlah engkau di dunia. Yuhibbukallah. Kalau engkau zuhud terhadap dunia, Allah akan cinta kepadamu. Wazhad fima indan nas. Zuhudlah engkau terhadap apa yang ada pada manusia. Apa yang dimiliki manusia. Zuhudlah kepada itu. Engkau tidak menginginkannya. Engkau tidak mendamba-dambakannya. Engkau tidak ingin mengincarnya. Yuhibbukan nas. Maka orang akan mencintai dirimu ketika ia tahu bahwa hartanya aman dari keinginanmu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan ada di dalam salah satu hadis yang Arba'in Imam Nawawi yang di dalamnya adalah Jawami'ul Kalim dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengajarkan sebuah sifat di mana di dalamnya akan ada cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Lihat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in,
Bukankah mereka semua orang-orang yang dicintai Allah? Ya atau tidak? Ya. Apakah tidak ada di tengah-tengah mereka orang yang kaya raya? Ada. Apakah mereka tidak zuhud? Mereka orang zuhud. Apakah di tengah-tengah para sahabat ada orang miskin? Ada. Apakah mereka tidak zuhud? Mereka zuhud. Apakah di antara mereka ada juga kehidupan pertengahan? Enggak kaya, kaya banget, enggak miskin-miskin banget juga. Ada. Apakah mereka tidak zuhud? Jawabannya, zuhud. Berarti zuhud tidak berhubungan dengan jumlah harta. Zuhud tidak berhubungan dengan jumlah harta. Apakah semua para sahabat adalah orang-orang yang lebih memprioritaskan akhirat dibanding dunia? Jawabannya ya, berarti mereka lah orang yang zuhud. Mereka lah suri tauladan kita orang-orang yang zuhud. Yang miskinnya tak terlalu peduli dengan kemiskinannya. Hatinya tidak terlalu peduli dengan kemiskinan itu. Yang dia cari akhirat, 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 dan akhirat. Orang yang kaya dari para sahabat tak terlalu peduli dengan kekayaannya. Kekayaannya dihamburkan apabila sudah dipanggil untuk berinfak dan bersedekah. Karena memang hatinya tidak tergantung kepada hartanya. Ketika ajakan sedekah datang dari Nabi tercinta, ajakan berinfak datang dari Nabi kita tercinta, mereka adalah orang-orang yang sabakun, berlomba-lomba untuk menginfakkan harta mereka di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertanda di hati mereka tak ada ketergantungan kepada harta mereka yang banyak itu. Demikian juga sahabat-sahabat yang lainnya yang selalu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan kehidupan akhirat. Karena akhirat adalah ketika hati kita lebih kita condongkan, karena zuhud adalah ketika hati kita lebih kita condongkan ke kehidupan kita yang kedua dibanding kehidupan kita yang pertama. Para ulama membantah zuhud itu adalah mencampakkan dunia. Zuhud bukanlah mencampakkan dunia. Mereka berdalil dengan perbuatan Rasul kita tercinta. Bahwa ketika Nabi SAW datang kepada beliau, dunia beliau hambur-hamburkan untuk akhirat. Sehingga beliau hidup sangat sederhana. Kalau di zaman kita sekarang hidup Rasul kita tercinta, mungkin kita akan memasukkan beliau ke dalam jajaran fakir miskin di negeri kita. Inilah dia orang zuhud, kata mereka, ketika Rasulullah SAW menghamburkan harta untuk akhirat dan beliau tinggalkan sedikit sekali untuk dunia dan keluarganya, nafkah wajibnya kepada anak dan sering sekali rumah Rasul SAW kekurangan makanan. Ini dia zuhud. Pernyataan bahwa ini dia zuhud sahih, benar. Akan tetapi ada sesuatu yang Anda salah. Anda mengira hanya inilah yang zuhud. Dua hal yang berbeda. Ini zuhud? Yes. Benar, ini zuhud. Rasul adalah imam az-zahidin. Imamnya orang-orang yang zuhud. Pasti ini adalah kezuhudan. Tapi kesalahannya adalah ketika hanya ini yang zuhud, yang lain tidak zuhud. Hal yang berbeda. Hal yang berbeda. Itu zuhud? Yes. Yang dilakukan Rasulullah SAW adalah puncaknya zuhud. Karena Rasulullah SAW dalam seluruh ketaatan selalu menjadi yang terbaik. Maka di dalam zuhud, beliaulah imamnya orang-orang zuhud. Beliaulah yang terbaik dalam kezuhudan. Maka ini zuhud, naam. Tetapi apakah ini saja yang namanya zuhud, yang lain tidak zuhud, itu yang salah. Mereka mengira bahwa inilah yang zuhud. Zuhud itu mencampakkan dunia dari kehidupan kita sehingga benar-benar tidak ada condong ke dunia, tidak ada memperhatikan dunia, tidak ada ikhtiar, tidak ada. Bukan itu yang zuhud. Itu dibantah oleh para ulama dan dengan mengatakan bahwa para sahabat Nabi SAW semua mereka adalah orang-orang yang zuhud, dan para sahabat Nabi ada di antara mereka yang miskin dalam kehidupannya dan ada yang kaya raya dalam kehidupannya dan ada yang menengah, tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin, dan semua mereka adalah orang-orang yang memprioritaskan kehidupan akhirat, dan mereka adalah orang-orang yang zuhud. Mereka orang-orang yang tidak mau mengambil dunia yang merusak akhirat. Dan itulah definisi zuhud yang sebenarnya.
Engkau tidak ingin duniamu merusak akhiratmu. Engkau tidak ingin duniamu merusak akhirat. Banyak orang mengira zuhud itu adalah mencampakkan kecintaan terhadap harta. Ketahuilah bahwa cinta harta fitrah. Ketahuilah bahwa cinta harta itu adalah fitrah. Allah telah memfitrahkan di dalam hati kita cinta harta. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Telah dihiasi untuk manusia kecintaan syahwatnya. Telah diberikan kepada manusia di dalam jiwanya, bahwa jiwanya itu ada cinta. Syahwatnya mengarahkan cinta itu ke an-nisa, wanita. Laki-laki kepada wanita, begitu juga sebaliknya. Wanita kepada laki-laki. Itu fitrah. Sehingga laki-laki mencintai wanita, wanita mencintai laki-laki, itu fitrah. Wal banin, dan anak keturunan. Cinta kita kepada anak kita, itu fitrah. Fitrah. Wal qanatiril muqantarah, dan harta yang melimpah ruah, harta yang banyak. Kekayaan yang melimpah. Allah telah berikan kepada kita kecintaan terhadap harta yang melimpah ruah itu. Fitrah. Lalu harta yang melimpah ruah itu Allah sebutkan minadz zahabi wal fiddah. Emas dan perak. Dan apapun yang sekarang ini menggantikan posisinya. Dulu ketika Rasul bertransaksi, Allah pilihkan untuk Rasul kita tercinta dan para sahabat, emas dan perak. Ada uang perak, ada uang emas. Perak disebut dirham, emas disebut dinar. Namun sekarang setelah berganti, emas dan perak itu sudah berganti dengan sebutan-sebutan masing-masing negara. Ada rupiah, ada rial, ada dinar. Dinar juga namanya, tapi dinar kertas. Dinarnya Kuwait misalnya. Dirham juga namanya, tapi dirham seperti rupiah, dirham kertas. Yang ada di Emirat Arab. Sudah berganti dengan ringgit, sudah berganti dengan yang lainnya. Maka emas dan perak dan apapun yang menggantikan posisi emas dan perak. Manusia punya harta yang banyak dari emas dan perak dan apapun yang menggantikan posisinya, maka itu suatu fitrah. Kecintaan terhadap itu suatu fitrah. Wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda pilihan. Kuda adalah kendaraan mewah. Apalagi kalau dia sudah kuda pilihan, kuda mewah. Kendaraan mewah, maka ada kecintaan manusia kepada kendaraan-kendaraan mewah. Seperti lihat sekarang ini, telah berganti kuda dengan kendaraan-kendaraan, dan kendaraan pun bervariasi. Ada yang mahal, ada yang lebih, ada yang mewahnya, ada yang super mewahnya, dan semacamnya. Dan lihat bagaimana kecintaan kita kepada kendaraan manusia, yang saya maksud kepada kendaraan-kendaraan tersebut. Itu fitrah. Wal an'am, dan peternakan, wal harth, dan perkebunan. Manusia ingin punya peternakan banyak, hewan ternaknya banyak, sehingga menghasilkan materi duniawi. Manusia menginginkan kebun yang sangat luas. Di negeri kita adalah negeri pertanian yang luar biasa, sehingga perkebunan luar biasa. Ya. Lihat di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, Zuyyina linnasi hubbus syahwat, telah diberikan oleh Allah hiasan hati kecintaan kepada hal-hal tersebut. Ini fitrah. Kalau itu adalah fitrah, dan kita masih berjalan di atas fitrah saja, tidak keluar dari fitrah yang Allah fitrahkan, ketahuilah bahwa kita tidak tercela. Kita tidak tercela. Kenapa? Kita berjalan di atas fitrah. Dengan syarat, jangan keluar dari aturan terhadap
hal yang adalah fitrah. Di mana letak tercelanya ketika yang fitrah ini sudah keluar aturan yang ada dalam surat Sabbisma Rabbikal A'la tadi. Kapan cinta kita terhadap dunia menjadi tercela, hilang daripada yang namanya zuhud, apabila dia telah melebihi cinta terhadap akhirat. Maka sekedar cinta terhadap harta, sekedar cinta terhadap sesuatu yang ada di dalam permukaan bumi daripada perhiasan dunia, sekedar cinta tidak jadi masalah. Karena itu adalah fitrah. Yang tercela di dalam agama kita apabila bal tu'thirunal hayatad dunya, apabila cinta kalian kepada dunia jauh lebih besar daripada cinta kita kalian terhadap akhirat. Oleh karena itu lihat akhir ayat di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Tadi yang disebutkan di atas tadi adalah perhiasan kehidupan dunia, wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah tabaraka wa taala ada tempat kembali yang lebih baik. Di mana ini? Di akhirat. Selagi cinta kalian kepada yang tadi tidak melebihi keinginan kalian untuk mendapatkan yang lebih baik di sisi Allah, di padang mahsyar kelak, di akhirat kelak, di surga Allah tabaraka wa taala, tidak ada masalah. Kehidupan dunia ada, namun itu tidak menjadikannya kita lebih peduli kepada kehidupan dunia ini dibanding apa yang disiapkan oleh Allah di akhirat dalam kehidupan kita yang kedua. Maka sekali-kali tidak ada di dalam ayat Al-Quran perintah untuk mencampakkan dunia. Lalu bagaimana dengan Rasul kita tercinta? Rasul kita tidak mencampakkan dunia. Namun Rasul kita tercinta, keimanan beliau yang luar biasa membuat harta yang Allah berikan kepada beliau, beliau simpan untuk akhirat. Dua hal yang berbeda. Perintah pertama mencampakkan harta, tak boleh mengambil harta, harus jauh dari harta, wajib tidak boleh punya harta. Ini pemahaman yang batil tentang zuhud. Tetapi orang yang keimanan terhadap akhirat sangat tinggi, sehingga ketika datang dunia, diletakkan di akhirat, datang dunia diletakkan di akhirat, datang dunia diletakkan di akhirat, dan mendidik diri untuk mengambil dunia sekedarnya saja, ini bukan bertabrakan dengan perintah Allah tentang zuhud. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Anda rela hidup dengan keimanan yang ada, Anda rela hidup ala kadar, semua harta yang datang disimpankan di akhirat, disimpankan untuk akhirat. Bukankah orang yang menginfakkan hartanya dan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan harta itu di surga? Ya. Jadi bukan mencampakkan, bukan membenci kenikmatan dunia, tidak ada kenikmatan dunia yang harus dibenci. Karena itu adalah fitrah. Namun keimanan yang luar biasa membuat orang rela mengambil hartanya untuk diletakkan di akhirat. Dan semakin tinggi iman seseorang akan berbuat semakin hebat dalam menyimpankan hartanya untuk akhirat. Dan itu yang terjadi pada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena terlalu banyak sekarang, di zaman kita sekarang ini, sebagian orang mengira, kalau orang itu sudah kaya, oh ini orang nggak zuhud. Ini orang nggak zuhud. Nggak zuhud dari mana? Dari mana Anda tahu bahwa dia tidak zuhud? Buktinya, kendaraannya mewah. Kendaraan mewah tidak berarti orang itu tidak zuhud. Karena soal zuhud bukan sesuatu yang dilihat mata. Utsman bin Affan radhiyallahu taala orang yang zuhud luar biasa, dan beliau adalah orang yang terkenal dari dulu selalu berpakaian halus, berpakaian indah, berpakaian yang punya harga gitu. Kebiasaan beliau dari sebelum memeluk agama Islam, dan di dalam Islam itu tetap beliau lakukan. Dan Rasulullah SAW sedikit pun tidak mengatakan kepada Utsman, wahai Utsman, tinggalkan pakaian mewah, zuhud di dunia. Namun Utsman radhiyallahu taala anhu wa arda adalah orang yang luar biasa dalam memprioritaskan akhirat. Terlihat beliau adalah orang yang rajin, sangat rajin membaca Al-Quran, dan sangat rajin puasa sunnat.
Sehingga Allah wafatkan beliau dalam keadaan seperti itu. Utsman radhiyallahu anhu ketika diwafatkan Allah, diwafatkan dalam keadaan sedang membaca Al-Quran dan sedang berpuasa. Karena beliau adalah orang yang paling terkenal rajin membaca Al-Qur'annya dan paling terkenal puasa sunatnya. Di zaman kita sekarang permasalahan yang paling pelik adalah ingin seperti Utsman hanya di hartanya saja, puasanya enggak. Rajin baca Qur'annya enggak. Tapi soal harta, ya ingin seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Mana meniru puasanya, mana meniru baca Qur'annya radhiyallahu anhu wa ardhahu, mana meniru infak dan sedekah yang luar biasa yang telah dilakukan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Dengannya dia membuktikan bahwa dia sangat mencintai akhirat, dan Rasulullah SAW bersabda, "Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm." Tak ada lagi yang bisa memberikan mudarat kepada Utsman setelah apa yang dilakukan pada hari ini. Dia siapkan 600 ekor unta, lengkap dengan alat-alat perang yang ada di atas unta tersebut. Lengkap dengan pedangnya, lengkap dengan tamengnya, lengkap dengan pelananya. 600 ekor unta, sekali infak. Sering kaum muslimin ketika kita mengatakan 600 ekor unta, lewat begitu saja. Coba hitung Pak, unta sekarang berapa harganya? Satu ekor unta sekarang kira-kira harganya, kira-kira saja lebih kurang sekarang harganya 6.000 real. Satu real sekarang berapa? Hah? Katakanlah 4.000, 4.400 sekian. Katakanlah 4.000, 4.000 kali 6.000, 18.000 kali 600. Hah? Berapa? Coba kalkulator antum, mana kalkulator? Hah? 18 juta dikali 600. 14,4 miliar. Itu baru untanya saja. Pedangnya, pelananya, tamengnya, anggap 4 miliar. Tambah berapa tadi? 14,4 tambah 4 miliar. 18 miliar sekali infak. Sekali infak. Itu bukan berarti yang dulu-dulunya nggak ada. Sekali itu saja, yang sekali itu saja, sekian. Ya 20 lah. Infak sekali infak untuk kaum muslimin 20 miliar. Pertanda bahwa beliau sangat mengidam-ngidamkan harta ini diletakkan di akhirat. Radhiyallahu ta'ala anhu wa itu, dan itu dia zuhud. Dan itu dia zuhud yang sebenarnya. Zuhud yang sebenarnya adalah wallahu indahu husnul ma'ab. Engkau prioritasnya adalah husnul ma'ab. Salah kaprah dalam zuhud membuat sebagian orang tak mau berusaha, tak mau berikhtiar, tak mau bersemangat mencari rezeki. Dan itu bertabrakan dengan hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ihris ala ma yanfa'uk. Tamaklah engkau, rajinlah engkau, bersemangatlah engkau terhadap apapun yang memberikan manfaat kepadamu. Dan ini disuruh untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Dan tak ada seorang sahabat pun yang kerjanya akhirat saja dan dia benar-benar lupakan dunia, nggak ada. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada seorang lelaki yang di pagi hari terlihat di masjid oleh Umar radhiyallahu anhu. Umar datang salat zuhur, dia masih di masjid dengan ibadahnya. Datang salat asar, dia masih di masjid dengan ibadahnya. Datang salat zuhur, dia datang salat asar masih di masjid dengan ibadahnya. Dipukul oleh Umar dengan mengatakan, "Ya hadza, wahai Anda, wahai fulan, bangkit, cari rezeki. Fa inna sama alam tumtir dhahaba, karena sesungguhnya langit tidak akan pernah menurunkan emas." Ditegur oleh Umar bin Khattab, orang yang di masjid saja tidak keluar untuk mencari nafkah. Radhiyallahu anhu wa karena beliau dididik oleh Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin harus berikhtiar.
Fi'lul asbab untuk mendapatkan rezeki itu sesuatu yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ dalam surah Al-Jumu'ah. Apabila telah selesai salat, maka bertebaranlah kalian di permukaan bumi, cari rezeki Allah. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sesuatu yang tunduk. Maka berjalanlah kalian di jalan-jalannya. Wa kulu mir rizqi, makanlah dari rezeki yang ada yang Allah ciptakan di dunia. Suruh berjalan, disuruh mencari nafkah. Bahkan orang yang berjalan mencari nafkah di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil digandeng dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Digandeng dengan Allah menyebut orang yang berjihad di jalan Allah, lalu menyebut orang yang bersafar mencari nafkah. Artinya apa? Berikhtiar mencari nafkah itu sesuatu yang dicintai oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan itulah kehidupan para sahabat. Nabi SAW sampai mengatakan, kalian ambil kampak, pergi mencari kayu bakar. Ambil tali, cari kayu kampak, lalu ambil kampak, ambil tali, cari kayu bakar, lalu kemudian pergi ke pasar jual untuk rezeki. Itu lebih baik dibanding kalian meminta kepada manusia, a'tau ammana'u. Baik mereka memberi atau tidak memberi. Lebih baik pergi ke hutan sana mencari nafkah dengan kampak dan tali, lalu kemudian mengumpulkan kayu-kayu lalu membawanya ke pasar sebagai ma'isyah, sebagai hasil untuk dimakan, mencari rezeki. Itu lebih mulia dibanding menengadahkan tangan kepada manusia, diberi atau tidak diberi. Perintah dari Nabi untuk berikhtiar. Dan seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, dan Nabi merintahkan dia untuk melakukan itu. Pergi ke pasar, pergi ke daerah-daerah yang kayunya untuk ngambil kayu dan kemudian menjualnya. Dan beberapa hari setelah itu Nabi temukan mereka, beliau telah mendapatkan nafkah dari hasil tersebut. Intinya adalah Rasulullah SAW menyuruh kita berikhtiar. Agama Islam di dalamnya tidak ada perintah untuk meninggalkan ikhtiar mencari dunia. Dan itu sinkron dengan fitrah manusia. Maka agama Islam, agama Al-Quran dan Sunnah tidak pernah menyuruh kita mencampakkan dunia. Bukan itulah dia zuhud. Beberapa nasihat para ulama tentang zuhud dikumpulkan secara ringkasan oleh Imam Ibn Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan zuhud itu ada 3 derajat. Yang di dalamnya akan terlihat zuhudnya orang terhadap dunia. Yang pertama, an yakunal abdu bima fi yadillahi awthaqa minhu bima fi yadi nafsih. Seorang hamba di hatinya lebih peduli apa yang ada di sisi Allah dari yang sedang ada di dalam genggamannya. Hatinya lebih condong kepada apa yang ada di sisi Allah dibanding apa yang sedang ada di dalam genggamannya. Yang ada di sisi Allah maksudnya adalah surga. Hatinya lebih condong kepada nikmat-nikmat di surga dibanding nikmat yang sedang ada di tangannya, sedang dia miliki. Inilah dia zuhud. Yang tidak zuhud lawannya, tak peduli kepada akhirat dan pedulinya kepada apa yang dia miliki. Bahkan yang lebih parah daripada itu, sudah dia miliki, hatinya lebih condong kepada apa yang dia tidak punya dibanding apa yang dia punya. Dan alangkah banyaknya sekarang manusia seperti itu. Sudah punya, namun hatinya lebih condong kepada ada yang saya belum punya, ada yang saya belum punya, ada yang saya belum punya. Padahal yang sudah dia punya sebenarnya sudah jauh lebih banyak daripada sekedar cukup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sering mengatakan kepada kaum muslimin,
Andai kita jujur dalam kehidupan kita sekarang ini, ketahuilah bahwa kehidupan kita sekarang ini hayalan sebagian orang. Cita-cita sebagian orang. Kehidupan Anda sekarang, saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, sebenarnya adalah apabila kita jujur, itu adalah angan-angan orang lain. Semoga paham apa yang saya maksud. Tidakkah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita? Kenapa? Kehidupan kita yang sekarang adalah angan-angan orang lain agar dapat seperti yang kita dapatkan. Ini untungnya ketika Nabi SAW menyuruh kita untuk melihat ke bawah. Jangan melihatnya ke atas. Rumah kita yang ada sekarang, orang mengira-ngira punya rumah. Sekarang kita sudah punya rumah. Kendaraan kita sekarang adalah kendaraan yang diidam-idamkan orang lain. Andai dia punya kendaraan itu. Dan sekarang kita memiliki kendaraan yang diangan-angankan orang lain. Tidak kita bersyukur kepada Allah. Dan tidak kita merasa bahwa kehidupan kita sudah luar biasa dilengkapkan oleh Allah Tabaraka dan dicukupkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi orang yang beriman, yang zuhud, semua itu tidak sesuatu menjadi yang perhatian. Perhatian utamanya adalah bagaimana harta ini bisa bermanfaat untuk kehidupan dia di akhirat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, ayakunal abd idza usiba bi musibatin fi dunyahu min dhahabi malin aw waladin aw ghairi dzalika arghaba fi thawabi dzalika mimma dhahaba minhu minad dunya an yabqalah. Apabila seorang hamba ditimpakan oleh Allah kepadanya musibah dalam masalah dunia, baik sebagian hartanya binasa atau sebahagian anaknya meninggal dunia, jiwanya lebih mengedepankan pahala yang ada di sisi Allah atas musibah tersebut, dan itu lebih dia inginkan dibanding musibah tadi tetap ada pada dirinya dan dia tidak terkena musibah. Ketika ditimpa musibah, entah apa yang terjadi, hilang harta. Entah ditipu, entah kebakaran, entah musibah, bencana alam yang dikirim oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu hilang harta. Zuhud adalah engkau inginkan bukan harta itu kembali, namun yang engkau inginkan pahala musibah itu diletakkan oleh Allah di akhirat untuk dirimu. Ini dia zuhud kata beliau. Yang ketiga, an yastawi indal abdi hamiduhu wa dhammuhu fil haqqi. Ciri-ciri orang yang zuhud yang ketiga kata beliau, apabila seorang hamba menegakkan kebenaran, sama saja bagi dia ada orang yang memujinya atau orang yang mencacinya. Sama saja bagi dia orang yang memujinya atau orang yang mencacinya. Ini tanda bahwa dia telah zuhud di dunia. Pujian orang tidak membuat dia membanggakan diri, cacian orang tidak membuat dia jatuh dan terperosok dan lemah mental. Enggak. Kenapa? Karena dia berjuang untuk akhirat. Kebenaran yang dia tegakkan untuk akhirat, tujuannya adalah akhirat. Mau orang puji, mau orang caci, urusan orang lain, bukan urusan dia. Karena dia tidak pernah menginginkan dunia, maka dia tidak melambung-lambung dengan pujian orang dan tidak merasa jatuh dengan cacian orang. Ini yang disimpulkan oleh Imam Ibn Rajab di dalam perkataan-perkataan ulama tentang zuhud. Sebelumnya beliau membawakan perkataan-perkataan para ulama tentang zuhud, lalu beliau membuat kesimpulan apabila tiga ini ada pada diri seorang hamba, menunjukkan dia orang yang zuhud terhadap dunia, karena hatinya menunjukkan ke arah akhirat lebih penting bagi dia dibanding kehidupan dia di permukaan bumi ini. Bapak dan Ibu ini muliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hidup kita ini Allah takdirkan harus memilih. Begitu kodrat manusia di permukaan bumi. Kita harus memilih. Harus ada yang kita prioritaskan. Ketika hati memprioritaskan dunia, otomatis akhirat tertinggal. Kalau diprioritaskan dunia. Otomatis akhirat apa? Tak dilirik.
Itu otomatis. Karena kita tidak bisa serba dua-duanya. Perintah Allah, prioritaskan akhirat. Sehingga kalau toh pun terjadi sesuatu di dunia, kita tidak terlalu peduli, hati kita tidak terlalu tergantung kepada dunia itu. Kalau terjadi musibah, ya sudah, ini musibah. Allah mengambil kembali hartanya, Allah mengambil kembali titipannya berupa anak, Allah mengambil kembali jabatan yang Allah berikan kepada saya, ya sudah begitu yang diinginkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hatinya tidak ingin itu kembali kepadanya, dan yang dia inginkan adalah sudah jadi musibah. Yang saya inginkan adalah sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka ini dia makna zuhud, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan selalu apabila kita membaca Al-Quranul Karim, selalu Allah memuji akhirat, memuji nikmat di surga, memuji surga dibanding dunia. Selalu begitu. Selalu Allah puji lebih akhirat dibanding dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Bukan berarti dunia dicampakkan, akan tapi yang lebih baik dan lebih kekal harus mendapatkan sorotan perhatian lebih daripada dunia. Hati kita, apabila kita condongkan akhirat lebih, maka mau tidak mau, dunia tidak bisa seperti itu. Itu yang saya katakan tadi, kehidupan itu harus pilihan. Allah mentakdirkan kita harus memilih. Hati kita mau kemana kita condongkan? Ke dunia, akhirat akan jadi korban. Kurang peduli. Apabila kita condongkan ke akhirat, dunia akan menjadi korban. Kurang peduli. Maksudnya kurang peduli, hati tidak tergantung. Ya kalau ada, alhamdulillah, tidak ada juga tidak apa-apa. Namun kita wajib berikhtiar. Tidak suruh mencampakkan. Namun tidak menjadi sesuatu yang menjadi skala perhatian. Dan orang yang hatinya terlalu condong kepada dunia, bisa sampai menjadi hamba dunia. Ciri-cirinya kata Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari, apabila dia dapat, dia ridho, tidak dapat, dia murka-murka, mencak-mencak. Itu orang yang hatinya sudah menjadi hamba dunia. Nabi SAW mengatakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Ciri-cirinya apa? Idza u'tu radu. Apabila mereka dapat harta itu, dia ridho luar biasa. Apabila dia tidak dapat, sakhitu, mereka murka-murka, mencak-mencak, marah-marah. Itu tidak akan ada pada orang yang beriman. Dunia bagi mereka suatu yang tidak harus jenjang di mana letaknya ridho dan murka, letaknya bahagia dan sengsara. Nah, dunia ini negeri persinggahan, negeri yang kita lewati, yang tidak akan lama lagi kita akan tinggalkan. Apabila apalagi seorang mukmin mengerti pendeknya dunia dan panjangnya akhirat, maka semakin kecil lagi apa yang ada di dunia. Di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang Allah memuji dunia mengecilkan akhirat. Tidak ada satu pun. Semua pujian Allah letakkan untuk akhirat. Kenapa? Supaya hati kita lebih memprioritaskan akhirat, dibanding dunia. Sekali lagi, tidak mencampakkannya, memprioritaskan dunia di dalam hati sehingga dunia tidak mengalahkan akhirat. Kapan dunia itu mengalahkan akhirat? Apabila kita rela melakukan sesuatu di dunia yang akan merusak akhirat. Selagi tidak merusak akhirat, maka itu adalah fitrah. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang bisa Anda sampaikan secara materi pada sore hari yang berbahagia ini. Beberapa waktu ke depan kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang mengerti bagaimana berhidup di dunia dan untuk akhirat. Kehidupan kita di dunia ini memang di dunia, namun Allah tidak menghidupkan kita di dunia untuk di dunia. Allah ingin menghidupkan kita di dunia untuk akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirat memang panjang. Akan tapi ketahuilah, panjangnya akhirat adalah ganjaran perbuatan dunia. Panjangnya akhirat adalah di dalamnya hanyalah ganjaran perbuatan di dunia.
Maka selalu anak katakan, wahai kaum muslimin, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di akhirat, maka mencarinya di dunia. Mencarinya di dunia. Kebaikan akhirat tidak bisa dicari di akhirat, akan tapi dicari di dunia. Hari demi hari yang kita lalui sekarang, kita sedang mengukir histori akhirat. Hari-hari yang kita lalui di dunia sekarang, kita sedang membuat perjalanan akhirat. Kenapa? Yang ada di akhirat hanya ganjaran. Hanya balasan dari apa yang kita kerjakan sekarang. Dia hanyalah buah yang perbuatannya di dunia ini. Oleh karena itu, hari-hari yang kita lalui sekarang kita berhati-hati. Karena apa? Karena bagaimana akhirat kita, di sini kita menjawabnya. Di hari-hari kita di dunia. Maka jangan sampai ada perbuatan dunia itu yang merusak akhirat. Berusaha sekuat tenaga. Walaupun sehebat apapun kita berusaha, syaitan lebih hebat menggoda kita. Sekali-kali terjatuh, itu hal yang wajar, karena itu adalah fitrah. Sekali-kali terjatuh. Tidak ada manusia yang selain para nabi dan para rasul yang tidak terjatuh dalam kesalahan dalam berikhtiar. Akan tetapi, tidak menjadi sifat dominan orang yang beriman. Wassallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Beberapa waktu ke depan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang Allah mudahkan. Dan kita persilahkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Baik, jazakallah kepada Ustadz. Silakan untuk jemaah, baik ikhwan maupun akhwat, mungkin yang sudah mencatat pertanyaan di kertas, silakan sampaikan ke depan ke saya. Bagi yang ikhwan yang mau langsung bertanya juga boleh, silakan tunjuk yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini apakah termasuk zuhud misalnya anak-anak misalnya mau masuk ke instansi kan harus pakai bimbingan itu dengan biaya puluhan misalnya. Sementara kita pakai apa? Bimbingan, Pak, bimbingan masuk instansi misalnya. Sampai puluhan. Misalnya kita bimbel ya Pak? Iya, bimbel. Sementara kita nggak ada uang misalnya. Kita pasrah aja nak kalau misalnya itu rezekinya daftar aja gitu misalnya. Itu termasuk zuhud nggak? Baik. Bimbingan ya. Jadi belajar dulu. Belajar berbayar. Jadi si anak mau masuk sebuah instansi, untuk masuk itu dia belajar dulu, bimbel ya, bimbingan belajar, supaya bisa lulus. Namun kita nggak ada duit. Kita nggak ada duit untuk membayar bimbingan belajar itu, mungkin mahal gitu ya. Lalu kemudian, karena tidak ada duit, maka kita mengatakan bahwa, ya sudah nak, belajar sendiri aja. Dan usahakan semaksimal yang Anda bisa. Dan kalau lulus alhamdulillah, ya tidak lulus kita cari rezeki di tempat yang lain. Begitu ya maksudnya. Apakah itu termasuk zuhud? Wallahu ta'ala alam, ya. Manusia disuruh mencari nafkah. Manusia disuruh mencari nafkah, akan tetapi diizinkan dalam sebatas yang tidak haram. Apabila dia ikut bimbingan itu dan bimbingan itu tidak ada hubungan dengan sogok menyogok, maka boleh. Saya tidak punya biaya, Ustaz. Namun dalam berikhtiar, ada orang yang mau meminjamkan uang untuk itu. Misalnya ada orang yang mau meminjamkan uang untuk itu, nggak jadi masalah juga. Intinya adalah sesuatu tidak merusak akhirat. Namun ketika bimbingan harta untuk biaya untuk bimbingan belajar itu kita tidak punya, dan kita tidak punya sesuatu untuk kita pinjam orang lain untuk minjamkan kita, memaksakan diri untuk mengambil harta yang haram untuk bisa masuk di situ letak tidak zuhudnya. Ketika sesuatu bertabrakan dengan akhirat. Selagi tidak bertabrakan dengan akhirat, maka tidak terhitung amalan yang merusak zuhud. Dia termasuk kepada ihris ala ma yanfa'uk. Tamaklah engkau terhadap sesuatu yang akan memberikan manfaat kepada. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia Bapak Ustadz, tadi iya. Bapak Ustadz Iya. menyampaikan sangat baik sekali dan saya interest Baik. tentang zuhud. Tadi Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa zona kehidupan manusia itu kan dunia akhirat. Akhirat dunia dan mekanismenya itu 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan. Zuhud difokuskan kepada kehidupan yang kedua, yaitu akhirat. Nah sekarang kalau kita berangkat dari asal usulnya manusia adalah dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu berada di akhirat. Jadi zonanya zona akhirat. Jadi tentang hidup 2 kali, kemudian mati 2 kali, bagaimana kondisi Adam Hawa pada saat dulu sampai sekarang sudah divoniskan masuk surga. Sedangkan dia menuangkan keturunan-keturunan yang ditempatkan neraka dan surga di akhirat. Jadi bagaimana posisi sesungguhnya Adam ini, apakah sama dengan manusia yang Bapak sampaikan 2 kali mati, 2 kali hidup. Nah, Adam hidup di surga sebelumnya mati. Manusia hidup di dunia sebelumnya mati. Berarti sebelumnya mati dia belum berada di akhirat. Sedangkan Adam sudah di akhirat. Itu bagaimana penjelasan bahwa Adam itu adalah manusia biasa. Sama dengan Muhammad manusia biasa. Tentang statement zuhud diprioritaskan kepada kehidupan yang kedua, yaitu akhirat. Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda tidak terlalu menangkap ya dari sisi Nabi Adam ke zuhud tadi. Hubungan antara zuhud dengan bahasan Nabi Adam yang memang pertama Allah ciptakan, Allah letakkan di akhirat. Akhirat itu ada. Namun kita selaku anak cucu Adam menuju akhirat itu pasca kematian. Kita anak cucu Adam seperti itu. Dan ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada kita, Allah berbicara kepada kita sebagai anak cucu Adam. Bukan tentang Nabi Adam. Nabi Adam sudah pernah ada di sana. Nabi Adam dan Hawa, ibu kita dan ayah kita, ibu seluruh manusia dan ayah seluruh manusia, pernah ada di sana. Dan Allah takdirkan diturunkan ke bumi sebagai hukuman atas kesalahan. Nah, pembicaraan kita sekarang, pembicaraan kepada anak cucu Adam yang memang belum sampai ke akhirat. Itu yang Anda sedang bicarakan. Adapun Nabi Adam, tetap saja beliau wafatnya 2 kali, hidupnya 2 kali tetap. Karena kehidupan yang ada di sana, itu bergabung atau tersambung dengan kehidupan yang ada di bumi. Nabi Adam tidak diwafatkan untuk diturunkan ke bumi lalu dihidupkan lagi di bumi, tidak. Namun Allah mentakdirkan beliau berada terlebih dahulu di akhirat, di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu karena sebuah kesalahan, beliau dan istrinya diturunkan ke permukaan bumi sebagai hukuman, dan itu yang Allah inginkan. Dengannya kita semakin yakin bahwa kampung kita sesungguhnya akhirat, karena ayah kita berada di sana. Dan Allah ketika menurunkan Nabi Adam ke permukaan bumi, Allah mengatakan, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Untuk kalian, tempat tinggal kalian adalah bumi. Tempat tinggal kalian adalah bumi, dan di bumi ada perhiasan untuk kalian, ada hiasannya, namun sampai batas waktu yang ditentukan. Dia adalah negeri persinggahan saja, sampai batas waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, sebelum Nabi Adam Allah ciptakan, Allah berkata kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu Nabi Adam belum Allah ciptakan. Aku akan menciptakan orang yang menghuni bumi. Itu belum Allah ciptakan Nabi Adam. Di awal surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu para malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Ini Allah belum menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam sudah Allah katakan kepada malaikat, aku akan menciptakan makhluk di bumi. Aku akan menciptakan khalifah di bumi. Nabi Adam belum Allah ciptakan. Namun Allah berkehendak sebelum diletak di bumi, diletak di surga. Maka wallahu ta'ala alam, ini yang spesifik Nabi Adam alaihi salam.
Dan dengannya kita tahu bahwa awal diletakkan ayah kita Adam di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan iblis berhasil mengeluarkan Nabi Adam dengan takdir Allah, dengan izin Allah dari surga. Dan untuk anak cucu Nabi Adam, Allah mengatakan jangan sampai iblis berhasil membuat kalian tak masuk surga. Karena surgalah tempat kembali ayah kalian Adam, dan surgalah yang harus kalian cari untuk sebagai tempat kembali husnul ma'ab. Wallahu a'lam. Baik. Baik. Pertanyaan yang lewat tulisan Ustaz. Yang pertama, mohon nasihat tentang kematian ya. Jadi orang yang masih takut mati karena belum siap. Kemudian yang kedua, ini pertanyaannya hampir sama, jadi saya gabung, yaitu menasehati orang lain yang berbuat salah gitu ya. Menasehati orang lain yang berbuat salah di dalam keluarganya gitu. Itu aja Ustaz. Soal menasihati orang lain yang berbuat salah, ketahuilah bahwa manusia memiliki kemampuan bervariasi dalam cara menasihati. Manusia memiliki kemampuan yang bervariasi dalam cara menasihati. Sehingga nasihat itu bukan satu paket kalimat, satu paket cara yang dihadapkan kepada semua jenis manusia. Enggak. Cara menasihati manusia berbeda-beda, kondisi menasihati berbeda-beda, orang yang dinasihati pun berbeda-beda. Maka Allah memerintahkan nasihat dengan cara hikmah. Hikmah itu apa? Cari waktu yang tepat, bahasa yang tepat, dengan teori yang tepat. Dengan penuh lemah lembut. Jadi tidak ada satu teori di mana dipakai untuk seluruh manusia. Maka nasihat saya untuk pertanyaan yang kedua, nasihatilah dengan lemah lembut sesuai dengan cara Anda menasihati, sudah cukup. Tidak lebih daripada itu. Intinya Anda menyampaikan apa yang Anda tahu daripada kebenaran dan mengajak dia untuk kepada kebaikan. Dan mengajak dia untuk berhenti daripada kemungkaran dengan cara yang Anda mampu. Namun tetap gunakan hikmah, lemah lembut dalam berbicara, dalam berakhlak, dalam berdakwah. Bagaimana cara menasihati? Tidak tahu. Nabi Muhammad SAW berdakwah luar biasa. Ada yang menerima, ada yang tidak juga. Ada paman beliau yang terima, ada paman beliau sampai wafat tidak menerimanya. Dan paman yang tidak menerima itu terbagi dua. Ada yang sudah hatinya terikat dengan dakwah Nabi Muhammad, tapi tetap tidak menerima. Ada yang menentang luar biasa. Dua-duanya paman beliau. Abang dari ayah beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, cara dakwah Nabi Muhammad satu, tapi reaksi pamannya berbeda-beda. Oleh karena itu, seperti kita katakan tadi, bahwa dakwah bukanlah sebuah cara yang baku, harus disebut seperti ini, begini caranya, begini caranya, begini caranya. Enggak. Karena manusia dalam cara menasihati bervariasi, manusia dalam kesempatan, maka kita itu mencari cara yang terbaik untuk menasihati seseorang. Belum lama ini, haji yang lalu, di tenda haji, datang kepada saya salah seorang jamaah yang bukan dari rombongan kita, tapi dari rombongan lain. Dari tenda, dari travel lain, katakanlah begitu. Datang, Ustadz, suami saya tidak mau diajak nafar tsani, Ustadz. Dia pengen nafar awal bersama rombongan travel kami semua, karena itu fatwa yang ada pada sana. Tolong dinasihati Ustadz, tolong mau nggak Ustadz? Suami saya ajak, saya udah capek saya ngajaknya, tapi dia tidak mau. Dia mau pulang nafar awal. Nafar awalnya pun sebelum zawal, sebelum matahari zawal, sebelum waktu zuhur. Karena rencana besok jam 8 pagi kita sudah pergi melontar, jam 9 kita sudah meninggalkan tenda. Saya sudah capek ngajak suami saya, Ustadz tolong nasihati Ustadz. Ya sudah, kalau suami ibu mau datang ke saya, ya silahkan. Ya, ibu datang lagi dengan suami ibu. Ya saya nasihati sesuai kemampuan saya. Begitu. Alhamdulillah si suaminya datang. Dan saya katakan kepada si ibu, tolong ibu sampaikan lagi kepada saya apa yang ibu katakan kepada saya kemarin tanpa suami ibu. Diulang lagi oleh si ibu, kemudian ibu sekarang diam, silakan suami yang ngomong.
Saya biarkan suami ngomong, saya ingin menangkap apa sih sebenarnya yang menjadi kendala inti daripada si bapak yang tidak mau. Saya dengarkan, saya dapat kesimpulan bahwa si bapak ini malas direweli oleh istrinya. Justru yang saya tangkapnya bukan tidak mau, tapi dia malas direweli terus sama istrinya gitu. Saya ingin mencoba untuk memahami psikologi si bapak. Ternyata si bapak itu pasang badan saya begini, saya nangkapnya, wah, ini kasus istri yang terlalu rewel ngomel ke suaminya gitu. Maka trik yang saya gunakan waktu itu adalah saya marahi istrinya. Itulah hikmah. Setelah saya bicara begini, Rasul begini, setelah itu saya nasihati istrinya. Karena saya menangkap bahwa ada titik di mana dia malas direweli oleh istrinya. Dan tertangkap oleh saya, si istri itu menggunakan tenaga ustadznya untuk melengkapi rewelnya gitu. Dan saya tidak mau menjadi orang yang digunakan istri untuk makin membuat suaminya sebel gitu. Sehingga yang saya lakukan adalah memarahi istrinya, menasihati istrinya. Kita nggak boleh paksa kehendak, ini adalah agama. Agama adalah begini. Mulai saya malah seolah-olah saya bela dia dalam anunya tadi. Setelah itu saya masukkan nasihat bahwa kalau kita sudah tahu bagaimana yang benar begini, usulan saya tidak memaksa, usulan saya begini. Saya tidak bisa paksa, ya sudah dimufakati saja berdua suami istri dengan cara yang baik. Usulan saya seperti ini, dan itu saya sebutkan setelah saya sedikit memberikan nasihat kepada istri yang recoki suami gitu. Setelah itu mereka pergi, saya tidak tahu lagi apa yang terjadi, apakah mereka pilih nafar awal, tapi setelah zawal, ataukah mereka pilih nafar tsani, saya sudah sampaikan. Dan belum lama ini, Masya Allah, Tabarakallah, saya ada dakwah di salah satu tempat di Jakarta. Saya didatangi oleh seseorang dan bertanya kepada saya, Ustadz, masih kenal sama saya, Ustadz? Oh, Pak, saya nggak kenal, maaf. Yang kemarin, Ustadz, yang di tenda Mina soal nafar awal, nafar tsani. Oh iya. Saya baru nggak, ya. Alhamdulillah, Ustadz, kita ambil nafar tsani, Ustadz. Jadi hikmah saja, hikmah. Hasilnya kita tidak disuruh Allah untuk memetik hasil, tapi kita disuruh hikmah, lihat kondisi orang, masuk dengan cara yang benar, masuk dengan kondisi yang tepat, sesuai dengan kemampuan kita menakar masalah. Jadi menasihati keluarga seperti itu juga. Kita tidak disuruh untuk satu level cara menasihati, satu cara, satu kalimat gitu, satu metode. Enggak, manusia bervariasi. Orang Arab mengatakan likulli maqamin maqal, likulli hadisatin hadis. Setiap tempat ada cara berbicara masing-masing. Setiap kondisi ada cara berhadapan dengan caranya masing-masing. Maka kewajiban kita adalah berbicara dengan lemah lembut, sampaikan suara kebenaran sesuai dengan kemampuan kita dan cari waktu dan tempat yang terbaik. Adapun pertanyaan yang kedua ada tentang kematian. Saya takut akan mati karena saya belum siap untuk mati. Karena kita tidak bersiap dengan amal soleh lah membuat kita takut. Karena kita tidak bersiap dengan amal soleh lah membuat kita apa? Takut. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah persiapan amal soleh. Yang membuat kita takut adalah kita merasa bahwa diri kita masih bergelumur maksiat. Takut kalau kematian datang dalam keadaan berlumuran maksiat. Maka jalan keluar yang terbaik adalah taubat. Tinggalkan maksiat itu. Setiap maksiat selalu ada lawannya daripada ketaatan. Berteman dengan orang-orang tidak baik, ada lawannya. Berteman dengan orang-orang baik. Menginfakkan harta untuk hal yang tidak diridhoi Allah, ada lawannya. Menginfakkan harta untuk hal yang diridhoi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Duduk di majlis-majlis yang tidak diridhoi Allah, ada lawannya. Ada majlis-majlis yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selalu tempat ini adalah pilihan. Kalau tidak di sini, maka kita kemari. Oleh karena itu, taubat itu adalah meninggalkan apa yang tidak diridhoi, menuju yang diridhoi. Itulah dia taubat.
takut akan sesuatu yang pasti datang itu salah. Ketakutan orang yang beriman kepada kematian bukanlah takut mati, akan tapi takut nasibnya tidak baik di akhirat. Itu yang benar. Tapi takut mati salah. Kenapa? Kematian pasti datang menjemput dan waktunya telah Allah tentukan, tidak bergerak 1 menit, tidak berkurang 1 menit. Tidak maju 1 menit dan tidak kurang 1 menit. Pas pada waktu yang Allah tentukan, dia akan datang. Itu pasti. Maka jangan takut kematiannya, tapi takutlah bahwa kita tidak memiliki amal yang cukup untuk pasca kematian dengannya kita beramal saleh. Wallahu a'lam. Baik, masih ada pertanyaan. Ini menasihati zuhud kepada anak laki-laki yang baru masuk di dunia kerja, karena sejalan dengan target-target dunianya dia harus menikah, harus bertanggung jawab terhadap ibunya dan lain-lain. Maksudnya memberikan pemahaman zuhud kepada anak laki-laki kali ya. Wallahu alam, poin yang paling penting adalah jangan sampai lakukan sesuatu di dunia yang merusak akhirat. Poin yang penting adalah jangan lakukan sesuatu di dunia yang merusak akhirat. Silakan terima pangkat, silakan terima gaji, silakan terima honor apa, silakan terima biaya ini, biaya itu, tunjangan itu, tapi kalau Anda tahu itu adalah jalan yang diharamkan Allah, tinggalkan. Jangan sampai harta dunia yang kemudian merusak akhirat. Wallahu a'lam. Nah. Terakhir kali Ustaz ya, ini pertanyaannya terakhir juga. Ini berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan kita dianjurkan banyak baca Quran. Nah ini pertanyaannya, lebih utama mana membaca dalam 1 hari menyelesaikan 1-10 juz, atau hanya menyelesaikan 1 juz namun bersamaan dibarengi dengan membaca, terjemah dan mentadaburinya? Lebih utama yang mana? Hanya membaca saja tapi banyak juz yang diselesaikan, atau sedikit juz namun dengan dibarengin tadaburnya gitu. Dua kebaikan berarti dua-duanya baik. Namanya juga 2 kebaikan. Membaca 1 juz, lalu mentadaburi artinya, mempelajari artinya, itu adalah kebaikan. Membaca 3 juz, 4 juz, lalu tidak membaca terjemahannya, itu pun kebaikan. Itu pun kebaikan. Maka salah satu Anda pilih, dua-duanya adalah kebaikan. Itu dulu yang penting, dua-duanya adalah kebaikan. Mau pilih yang mana? Karena ada orang yang dia maunya baca saja. Ada orang dia jiwanya tidak condong kecuali kepada baca Al-Quran, baca terjemahan. Baca Al-Quran, baca terjemahan. Baca Al-Quran, baca terjemahan. Dua-duanya kebaikan. Maka lihat kemana hati kita condong. Saya bertemu dengan orang yang dalam bulan Ramadan hatinya lebih condong untuk baca Al-Quran, baca terjemahannya. Baca Al-Quran, baca terjemahannya. Baca Al-Quran, baca terjemahannya. Ada orang-orang yang seperti itu. Dan mungkin ibu ini adalah salah satu di antaranya. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Atau saudara kita yang bertanya salah satu di antaranya. Kalau itu kecondongan Anda, maka silakan. Karena itu adalah kebaikan. Namun kalau kemudian ada juga orang yang baca saja, dia tidak condong kepada membaca terjemahan tadi. Namun ketahuilah bahwa sekedar membaca terjemahan dibanding membaca ayat-ayat Al-Quran, sudah jelas ayat Al-Qurannya lebih berpahala. Sudah jelas ayat Al-Qurannya lebih berpahala. Kalau boleh saya usul nih kepada yang bertanya, selama Ramadan baca Al-Quran tartil saja dulu tanpa terjemahan, yang 11 bulan setelahnya itu Al-Quran dan terjemahan, Al-Quran dan terjemahan, Al-Quran dan terjemahan. Karena lafaz Al-Quran itu per hurufnya 10 kebaikan. Allahu a'lam. Namun sekali lagi Ana mengatakan ini hanya usulan saja. Kalau bisa digabung, maka penggabungannya adalah selama Ramadan itu nas Al-Qur'annya saja. Kemudian di luar Ramadan 11 bulan masih tersisa Al-Qur'an dan terjemahan, Al-Qur'an dan terjemahan. Wallahu a'lam. Baik, itu pertanyaan terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal menjadikan kita hamba-hambanya yang berusaha untuk menjadikan dunia kita adalah sarana yang kita gunakan untuk kebaikan akhirat.
bukan justru untuk menghancurkan akhirat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hidup kita di dunia sebentar, sangat sebentar. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di permukaan bumi. Sama dengan 1000 tahun di permukaan bumi. Kalau kita hidup 100 tahun saja di permukaan bumi, itu baru 10%-nya dari satu hari akhirat. Bayangkan. Maka oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada kita, jadilah kalian hamba-hambanya, jadilah kalian anak-anaknya akhirat. Jangan menjadi anak-anaknya dunia. Karena kehidupan dunia akan sangat pendek. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.